Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, ada satu hadis, yaitu hadis riwayat Muslim, yang menyatakan hadis tersebut bahwa kita tidak boleh memberontak kepada pemerintah selama dia masih melaksanakan sholat. Nah, jadi kesimpulannya, ini menurut pendapat saya, hadis tersebut menyatakan bahwa kezaliman pemerintah, kesalahan pemerintah, atau ketidakadilan dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah selama dia masih sholat, maka kita dilarang untuk memberontak, untuk melakukan perlawanan. Itu menurut hadis tersebut. Namun sobat-sobat, kalau kita melihat di surat An-Nisa ayat 59, di situ memang dikatakan taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Nah, salah satu organisasi berhenti pada kata mentaati ulil amri. Padahal ayat tersebut masih ada kelanjutannya, yaitu jika kamu berselisih pada sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya sobat-sobat, ketaatan kepada pemimpin bersyarat selama dia tidak menyelisihi Allah dan Rasul-Nya, selama dia mentaati Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaannya sobat-sobat, apakah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya hanya dilihat dari sholat saja? Atau ketaatan itu hanya pada sholat? Bagaimana dengan keadilan? Bagaimana dengan sumpah dan janji mereka? Apakah pemerintah tidak patut taat atau dibebaskan? Kalau ukuran ketaatan kita kepada pemerintah dilihat dari sholat atau selama pemerintah atau pemimpin tersebut melaksanakan sholat, tentu saja ini akan menjadi trik, jadi siasat. Bisa saja pemimpin atau pemerintah ketika diumum di hadapan rakyatnya, dia tampilkan ketaatan mereka kepada Allah, yaitu sholat. Tetapi siapa yang tahu di belakang itu? Karena sholat yang diterima oleh Allah berbanding lurus dengan kebaikan tingkah laku dari seseorang. Sebelum saya lanjutkan, bagi sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya dan merasa channel ini bermanfaat, channel ini memberikan pencerahan-pencerahan, silakan untuk melakukan subscribe-nya. Tekan subscribe sehingga menjadi merah, bunyikan loncengnya, jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih sobat-sobat bagi yang sudah melakukan subscribe-nya, dan terima kasih banyak kepada pemirsa setia saya
yaitu sobat-sobat semua yang mungkin sejak awal mengikuti channel saya, dan juga bagi yang baru mengikuti. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal jariah kita, yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sobat-sobat, kalau memberontak kepada pemimpin, kepada pemerintah, diukur, dibolehkan kalau pemerintah atau pemimpin tersebut tidak melakukan sholat. Lalu kenapa Aisyah, Tolha, Jubair melakukan perlawanan, pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin? Dan di dalam sejarah tercatat sebagai perang Jamal atau perang unta, karena Aisyah mengendarai unta ketika itu untuk memimpin perlawanan kepada khalifah Ali bin Abi Thalib. Apakah mereka tidak paham dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah? Nah, ini kenyataan yang harus juga kita perhatikan. Jadi kalau kita sandingkan antara Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis Nabi yang melarang memberontak selama pemimpin tersebut masih sholat, ada ketidaksinkronan, bertolak belakang antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Dan urutan ketaatan adalah Allah baru Rasul. Dan hukum itu juga harus dicari. Di Al-Quran ada dulu, baru di hadis. Jika antara Al-Quran dan hadis Nabi bertentangan, tentu saja yang harus kita tinggalkan adalah hadis. Saya tidak membahas masalah hadis tersebut sahih atau dhaif atau palsu dan sebagainya. Akan tetapi saya lebih fokus pada isinya dan dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat 59. Karena kalau hadis yang mengatakan tidak boleh memberontak selama pemimpin itu masih sholat, alangkah seorang pemimpin, pemerintah seolah-olah mendapat legitimasi untuk melakukan ketidakadilan, untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Toh, selama mereka masih sholat, dilarang untuk memberontak. Kalau ini diterapkan, wajar para pemimpin berbuat sewenang-wenang kepada rakyatnya. Para pemimpin hanya menyejahterakan pendukung dan kelompok. Demikian sobat-sobat, semoga ini mencerahkan dan menginspirasi. Nasr min Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.